Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, warga GKPI Desa Maranatha di tempat masing-masing. Inilah pertemuan kita untuk kesekian kali dalam rangka melaksanakan ibadah di tempat tinggal kita masing-masing. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kita, dan saya berharap semua Bapak Ibu, saudara-saudara dalam keadaan sehat. Karena itu, mari kita terima berkat Tuhan sebelum kita menyambut firman-Nya menjadi khotbah untuk kita hari Minggu ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah memelihara hati dan seluruh pikiranmu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, khotbah untuk kita pada hari Minggu yang indah ini adalah diambil dari Evangelium Lukas pasal yang ke-6, dari ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ibu bapak terkasih dalam nama Yesus Kristus, nas ini adalah bagian dari khotbah Yesus di bukit sewaktu dia bersama dengan para muridnya di daerah Galilea. Pokok yang diajarkan menyangkut etika Kristen yang didasarkan pada kesadaran bahwa kasih anugerah Tuhanlah yang memungkinkan manusia beroleh pengampunan dosa. Maka etika Kristen berasas pada sifat kerendahan hati yang dapat menggarami dan menerangi dunia ini sesuai dengan panggilan Kristen yang boleh kita baca pada Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Tentulah tidak akan dapat diterima oleh semua pihak bila mana orang Kristen berperilaku angkuh dan sombong, sedangkan Tuhan mereka adalah Tuhan yang rendah hati, penuh kesabaran, kejujuran, keramahan, dan kebaikan. Dialah Tuhan Yesus yang adalah guru dan Tuhan orang Kristen. Yesuslah yang akan menjadi teladan dalam setiap kehidupan orang Kristen. Ibu bapak yang terkasih, judul perikop khotbah kita ini adalah jangan menghakimi. Menghakimi berarti memposisikan diri sebagai yang benar, padahal tak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Roma 3:23. Semua manusia telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tak ada yang benar, semua telah berdosa. Yesus mengajarkan di sini prinsip dasar yang mengawali dan mendasari sifat dan karakter yang akan dilakoni oleh orang Kristen. Pada ayat 31 sebelum nas ini, dengan tegas diajarkan Yesus di sana, apa yang engkau kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian pada mereka. Untuk memberikan pengertian yang baik mengenai etika hidup orang Kristen yang diajarkan oleh Yesus Kristus, ia membuat satu perumpamaan atau kiasan atau contoh kasus. Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Apabila itu dilakukan, maka keduanya akan terjatuh. Saudara-saudara, ini ditujukan kepada pengikut Yesus. Dan bila bahasanya disederhanakan, maka akan seperti ini kalimatnya.
Bila orang Kristen tidak mengenal diri sebagai hamba Tuhan, yang harus taat pada aturan Yesus, maka tidak mungkin ia dapat membawa orang lain kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, setiap orang yang percaya dan mengikut Yesus harus mampu menunjukkan fakta kehidupannya yang seturut pada pengajaran Kristus. Barulah ia dapat membawa atau mengajak orang lain kepada Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ibu bapak yang terkasih, sifat buruk manusia pada umumnya boleh kita lihat bahwa manusia yang dapat kita jumpai sifat buruknya tiap hari adalah gampang melihat kekurangan orang lain, tetapi kekurangan yang diperbuatnya sendiri seolah-olah tak pernah ada. Gampang menghakimi orang lain. Tuhan Yesus hendak mengubah sifat buruk manusia itu dengan sesuatu yang baru. Lewat khotbahnya, Yesus menegaskan, sebelum melihat kesalahan orang lain, lebih dahulu kenallah kesalahan sendiri. Di era tahun 70-an atau 80-an, Pendeta Profesor Dr. S.M. Hutagalung, mantan Sekjen GKP, pernah menulis dalam bukunya mengatakan bahwa tidak mungkin para korektor melaksanakan koreksi kepada koruptor jika korektor itu juga adalah sekaligus koruptor. Oleh sebab dengan pikiran demikianlah, maka Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa hal yang pertama dilakukan orang-orang percaya adalah mengenali diri sendiri sebagai hamba Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak pernah merasa benar, melainkan selalu sadar bahwa dengan berimanlah mereka mendapat pembenaran dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan menghakimi, supaya engkau tidak dihakimi, tetapi berusahalah memperbaiki diri kita sendiri setiap waktu di tengah kehidupan ini. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengajaran Yesus dalam khotbah ini menjadi suatu metode kehidupan atau gaya hidup orang-orang Kristen yang jauh lebih baik dari semua ajaran yang baik, yakni menunda untuk menghakimi, tetapi mencintai pendidikan dan pengajaran maupun nasihat. Perbuatan yang baik pastilah akan menghasilkan yang baik juga. Tuhan yang Maha Kuasa tahu segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini, kapan dan dimanapun juga. Sebagai orang-orang Kristen, soko guru atau guru besar bagi kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Maka segala tindakan dan perbuatan kita harus selalu mencerminkan hal-hal yang seturut dengan kehendaknya dan sesuai dengan ajarannya. Keharmonisan dan kelestarian pergaulan kita manusia dan pengikut Yesus secara khusus dapat tercipta bila mana di antara kita tidak saling menyalahkan atau saling menghakimi. Apabila ada yang salah di antara pergaulan kita, kita harus mau saling mengampuni dan memaafkan. Inilah pengajaran dan pendidikan Yesus bagi pengikutnya yang harus kita dengarkan dan cintai. Bukan hanya didengarkan dan dicintai, melainkan perilaku itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan harapan ketika itu telah kita lakukan, maka terciptalah pergaulan yang sehat, kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan dalam kehidupan kita masa kini juga. Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghayati dan mengamalkan firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Meski kemampuan kami untuk menyerapnya sangat terbatas, tetapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Dia akan menolong kami, memampukan kami untuk mengertikan firman-Mu, memampukan kami untuk melaksanakannya di tengah kehidupan kami, sehingga kami memiliki karakter yang baru, yang mengenali diri sebelum kami menghakimi siapapun di tengah kehidupan kami, terutama di tengah-tengah jemaat-Mu. Inilah kami Tuhan, warga gereja-Mu yang senantiasa berharap akan tuntunan-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin perjalanan kami, supaya kami
boleh mendengarkan sabdamu lagi pada masa-masa yang akan datang. Demi kemuliaan namamu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.